Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku at-tullab wa talibat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas pelajaran kita, yaitu dalam pelajaran usul fikih. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab naskh wal mansukh, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang ijma. Nama tulab wa talibat, jadi perlu kita ketahui bahwasanya ijma ini merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Karena di sana ada sumber-sumber hukum yang terdapat di situ perselisihan di antara kalangan ulama. Adapun dalil atau sumber hukum yang disepakati adalah Al-Qur'an, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat adalah ijma. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan di antara kalian, mengapa kok mesti memakai ijma? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis saja? Maka jawabannya adalah yang pertama, ya karena terkadang di dalam suatu permasalahan itu dalilnya tersembunyi atau tidak dinukilkan kepada kita karena sebab tertentu. Maka sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap syariatnya, dia mencukupkan bagi hambanya untuk melakukan suatu amalan hanya dengan berdasarkan ijma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkadang dalam sebuah permasalahan, meskipun permasalahan tersebut sudah ada dalilnya, tetapi di situ masih terdapat perselisihan di antara kalangan ulama. Ya mungkin bisa karena perbedaan pemahaman terhadap dalil tersebut atau karena faktor-faktor yang lainnya. Maka di sini ijma berfungsi untuk menutup perselisihan tersebut dan memastikan satunya pemahaman di dalam memahami dalil tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke takrif dari ijma. Jadi al-ijma lughatan al-azmu wal ittifaq. Jadi ijma secara bahasa artinya adalah al-azmu, tekad, wal ittifaq, dan kesepakatan. Jadi tekad dan kesepakatan. Wa istilahan, adapun pengertian ijma secara istilah adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Jadi ta'rif ijma secara istilah adalah kesepakatan dari para mujtahid pada umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala hukmin syar'iyyin, terhadap suatu hukum syar'i. Jadi kesepakatan seluruh ulama mujtahid setelah meninggalnya atau setelah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara dalam agama. Nah, itu tadi pengertian ijma secara istilah. Nah, kemudian dengan definisi tadi, yaitu dengan lafadz ittifaq, fa kharaja bi qaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahidin. Maka dari lafadz definisi tersebut, kata ittifaq, maka tidak masuk di situ kalau terdapat orang yang menyelisih, meskipun itu hanya satu orang. Jadi namanya ittifaq itu harus semuanya sepakat.
Jika ada satu orang saja, satu mujtahid saja yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka tidak disebut ittifaq. Kemudian wa kharaja biqaulina mustahidi al-awwam wal muqallidun. Jadi mengeluarkan dari lafadz mustahidi pada definisi di atas tadi adalah al-awam wal muqallidun, orang-orang awam atau orang-orang yang hanya taklid, ikut terhadap madhab tertentu, ikut terhadap ulama tertentu. Jadi mustahid itu adalah orang yang atau ulama yang dia mengeluarkan hukum dari dirinya sendiri yang berdasarkan tinjauannya terhadap dalil-dalil syar'i. Kemudian wa kharaja biqaulina hadhil ummah, maka mengeluarkan dengan lafadz hadhil ummah ijma'un ghairuha fala yu'tabar. Jadi ijma' selain umat Islam maka itu tidak dianggap. Kemudian wa kharaja biqaulina ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqum fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabar ijma'an min haitsu kaunihi dalilan. Maka tidak masuk dalam definisi setelah nabi adalah kesepakatan para sahabat di dalam atau masih di zamannya nabi, itu tidak dianggap ijma, karena kesepakatan ketika nabi masih hidup maka itu disebut dalil, karena dalil dari sunnah nabi itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan maupun takrir, yaitu ketetapan. Kemudian wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaqum ala hukmin akli. Jadi tidak masuk dalam definisi ala hukmin syar'i adalah kesepakatan mereka terhadap hukum akal atau adi atau hukum kebiasaan. Maka ini bukan pembahasan dari ijma' di sini. Nah, kemudian kita masuk di dalam dalil-dalil kehujjahan ijma'. Yang pertama dari Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, yaitu umat yang tengah-tengah, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi di dalam ayat tadi disebutkan kata syuhada. Jadi saksi. Di saksi di situ itu sifatnya umum, bisa mencakup kesaksian terhadap apa yang dikerjakan manusia maupun kesaksian terhadap hukum dari apa yang mereka kerjakan. Maka di akhirat kelak umat Islam itu akan bersaksi bahwasanya manusia telah melakukan perbuatan begini dan begitu, dan umat Islam bersaksi bahwa perbuatan tersebut salah ataupun benar. Sedangkan saksi ucapannya pasti diterima. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Nabi mengatakan bahwasanya umatku, umat Islam itu tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan, kesesatan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan orang-orang atau ulama-ulama mujtahid itu tidak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Nah, itu tadi tentang dalil kehujahan dari ijma'. Nah, kemudian macam-macam ijma'. Jadi ijma' itu ada dua, qot'i dan dhanni. Dan insya Allah untuk pembahasan macam-macam ijma' ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.